Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk adik-adik sekalian. Pada kesempatan pertama ini, pada perkuliahan kita akan membahas tentang manajemen akuntansi manajemen syariah. Baik, untuk itu pada pertemuan pertama ini kita akan mencoba membahas beberapa hal tentang manajemen akuntansi syariah sebagai suatu pengantar. Jadi yang pertama sebagai pengantar akuntansi manajemen syariah, sebagai pengenalan dalam mata kuliah ini, baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang sejarah akuntansi manajemen syariah sebagai pengetahuan awal kita tentang bagaimana sih sebenarnya akuntansi manajemen syariah itu, apa sih yang dibahas dalam akuntansi manajemen syariah. Untuk itu di layar telah terdapat materinya yang saudara-saudara telah simak, bisa lihat secara bersama. Yang kemudian materi ini akan saya bagikan juga kepada teman-teman sekalian. Saya berharap teman-teman memiliki semangat untuk terus belajar dan mencari referensi tambahan agar pemahaman saudara tentang mata kuliah ini, materi ini bisa lebih baik lagi. Baik. Untuk itu saya akan memperefisienkan waktu. Saya langsung saja masuk kepada pembahasannya. Yang pertama adalah tentang bagaimana sih sejarah akuntansi manajemen syariah. Jadi sejarah akuntansi manajemen syariah pasti tidak terlepas dari sejarah akuntansi manajemen secara konvensional atau secara umum. Sebenarnya sejarah akuntansi manajemen itu dimulai sejak diturunkannya Al-Quran, akan tetapi kajian Islam dulunya lebih menekankan pada aspek ibadah, sehingga aspek ilmu umum itu bisa dikatakan tertinggal atau belakangan baru mulai ada pembahasan tentang itu. Jadi akuntansi manajemen yang punya banyak variabel yang berhubungan langsung dengan prinsip sosial, ya, dengan mengidentifikasi asumsi dan perilaku, dengan berpedoman dengan syariat Islam yang nantinya dapat dijadikan dasar untuk membangun akuntansi manajemen syariah. Nah, prinsipnya yang digunakan adalah menjaga sesuatu yang baik yang pernah ada sebelumnya dan mencoba mencari hal baru yang jauh lebih baik. Artinya implementasi ini dari prinsip ini tetap menggunakan kaidah akuntansi manajemen konvensional atau manajemen akuntansi manajemen umum yang sudah ada sebelumnya, lalu menemukan konsep yang lebih baik dalam hal bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga bisa dilakukan kajian lanjutan baik dari sisi konsep pemikiran ataupun penelitian yang lebih mendalam sebagai bentuk usaha dalam memperjuangkan ilmu akuntansi manajemen syariah. Jadi akuntansi manajemen syariah sendiri merupakan suatu fenomena dari praktik akuntansi yang sudah berkembang di kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalahnya. Perkembangan ekonomi Islam saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank dan non-bank yang atau lembaga keuangan lainnya yang dalam praktik usahanya itu menjalankan prinsip syariah, sehingga perlu pengembangan ilmu tentang praktik akuntansi manajemen syariah untuk mendukung praktik dan tercapainya tujuan lembaga keuangan syariah secara maksimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Itu intinya sebenarnya. Jadi sejarah akuntansi manajemen syariah di Indonesia itu tidak terlepas dari eksistensi praktik akuntansi syariah dan sejarah pengakuan perbankan syariah. Nah, setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perubahan Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan, serta dikeluarkannya fatwa bunga haram dari MUI tahun 2003, banyak bermunculan lembaga keuangan khususnya bank yang melaksanakan usahanya itu mereka beralih kepada prinsip syariah dan banyak perbankan yang mengkonversi praktik usahanya dari konvensional menjadi konsep syariah. Ini perkembangan dunia perbankan. Selain itu, terdapat perbankan konvensional yang mendirikan anak cabang perusahaannya itu yang berbasis syariah. Misalnya didirikannya Bank Perkreditan Rakyat Syariah atau BPS. Bank syariah mampu menunjukkan keunggulannya dalam menyelesaikan krisis ekonomi serta memiliki cukup besar potensi dalam hal pasar, mengingat
sistem bank syariah itu tidak memberatkan bagi nasabah, dan ditambah mayoritas penduduk Indonesia kan beragama Islam juga. Nah, dari pemaparan di atas itu dapat diambil kesimpulan bahwa munculnya akuntansi manajemen syariah sendiri itu tidak terlepas dari eksistensi dan praktik akuntansi syariah. Nah, akuntansi syariah itu muncul dan bisa berkembang akibat perkembangan ekonomi Islam yang salah satunya ditandai dengan menjamurnya lembaga keuangan syariah, dalam hal ini bank maupun lembaga non-bank yang di dalamnya menjalankan praktik usahanya dengan konsep atau prinsip syariah. Nah, secara otomatis mulai dari perencanaannya atau sampai dengan tahap pengambilan keputusan tentu menerapkan praktik akuntansi manajemen syariah, karena kan pada prinsipnya dia dalam bentuk syariah. Ini bisa dilihat dalam Fathul Amiruddin Aziz, yang akuntansi manajemen syariah dan konstruksi sosial. Ya. Nah, lantas bagaimana pengertian akuntansi manajemen syariah itu sendiri? Jadi akuntansi manajemen konvensional itu ataupun syariah dari segi pengertian itu tidak jauh berbeda. Hanya saja dalam praktiknya ada hal-hal yang menjadikan keduanya berbeda. Nah, akuntansi manajemen adalah proses pengidentifikasian, pengumpulan, analisis, proses pencatatan yang diakhiri dengan interpretasi dan pelaporan kegiatan ekonomi suatu perusahaan dengan tujuan supaya pihak manajemen perusahaan bisa menjalankan fungsinya sebagai perencana, pengendali, dan pengambil keputusan. Jadi, fungsi dari akuntansi di sini adalah berguna bagi pihak manajemen untuk menjalankan fungsinya sebagai perencana, pengendali, dan pengambil keputusan. Jadi akuntansi manajemen bisa dilihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama itu dilihat dari sudut pandang tipe akuntansi adalah akuntansi manajemen merupakan suatu sistem pengolahan informasi keuangan guna menghasilkan informasi bagi pihak pengambil keputusan dalam suatu manajemen perusahaan. Yang kedua, akuntansi manajemen dilihat dari sudut pandang suatu tipe informasi. Akuntansi manajemen menghasilkan informasi berupa informasi kuantitatif atau berupa angka sebagai satuan ukur yang nantinya itu dimanfaatkan pihak manajemen untuk mengelola perusahaan. Nah, berdasarkan pemaparan akuntansi manajemen di atas bisa diambil kesimpulannya, yakni akuntansi manajemen merupakan informasi keuangan yang dihasilkan atau output dari salah satu tipe akuntansi, yakni akuntansi manajemen yang bermanfaat bagi pihak internal perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan perusahaan. Nah, itu dari fungsi dari akuntansi manajemen sebenarnya. Nah, lantas bagaimana dengan akuntansi manajemen syariah? Akuntansi manajemen syariah itu dia merupakan fenomena dari praktik akuntansi yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam yang menerapkan prinsip syariah dalam kegiatan bermuamalahnya. Nah, perkembangan ekonomi Islam saat ini ditandai dengan munculnya lembaga keuangan bank maupun non-bank yang dalam praktik usahanya itu menjalankan prinsip syariah. Sehingga perlu pengembangan ilmu tentang praktik akuntansi manajemen syariah untuk mendukung praktik dan tercapainya tujuan lembaga keuangan syariah secara maksimal dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Nah, itu letak perbedaannya sebenarnya. Ada penyesuaian dalam prinsip syariah dalam akuntansi manajemen umum dengan akuntansi manajemen syariah. Nah, lantas bagaimana fungsi manajemen syariah? Nah, dalam mengelola organisasi maupun perusahaan, diperlukan seorang manajer yang handal agar tujuan dari organisasi maupun perusahaan dapat tercapai. Nah, hal ini tidak hanya berlaku pada organisasi atau perusahaan berskala besar saja, akan tetapi organisasi atau perusahaan dalam skala kecil sekalipun. Jadi manajemen pada sebuah perusahaan mempunyai fungsi sebagai berikut ya. Umumnya, pertama itu manajemen berfungsi sebagai fungsi perencanaan, yang merupakan proses penentuan tujuan yang diharapkan perusahaan di masa mendatang. Di dalam proses perencanaan juga sekaligus menentukan tahap-tahap atau cara yang akan diterapkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, proses ini merumuskan serta merencanakan tentang apa, kapan, dan bagaimana kegiatan itu akan dilakukan. Itu namanya perencanaan. Karena apabila merumuskan tujuan tanpa dibarengi dengan penentuan cara-cara mengimplementasikannya atau melakukannya dan juga tanpa didasarkan pada faktor produksi yang digunakan, maka mustahil tujuan dan target perusahaan itu dapat dicapai.
Nah, konsep bahwa setiap manusia dan bukan hanya organisasi saja dalam melakukan suatu perencanaan seharusnya memperhatikan peristiwa pada masa lalu sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan untuk melakukan kegiatan di masa yang akan datang. Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam konsep manajemen Islam sebagai termaktub dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, berdasarkan ayat di atas, sebagai umat Islam, dalam merencanakan sesuatu harus didasarkan pada kejadian yang telah terjadi di masa lampau, kejadian saat ini, dan bagaimana kejadian yang akan datang. Sebab pada dasarnya perencanaan adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Nah, segala sesuatu yang diperbuat manusia kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Islam mengajarkan umatnya untuk merencanakan segala sesuatu dengan matang, karena segala sesuatu akan ada akibatnya. Dengan perencanaan yang matang dan baik, maka akan menghasilkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan. Begitupun sebaliknya, penilaian yang baik hanyalah penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bawah ini implementasi dari prinsip sesuai dengan syariah pada fungsi perencanaan dalam suatu manajemen itu yang pertama, implementasi syariah dalam merencanakan sumber daya manusia atau SDM. Jadi perencanaan SDM atau sumber daya manusia berkaitan dengan penetapan standar karyawan. Implementasi prinsip syariah pada perencanaan dalam perencanaan ini berupa aspek profesionalitas yang harus dimiliki oleh seluruh calon karyawan perusahaan, dan yang dimaksud dengan profesionalitas dalam ilmu syariah ialah seseorang harus memenuhi 3 kriteria, yaitu kafaah atau ahli pada bidangnya, amanah atau dapat dipercaya, tanggung jawab, dan bersungguh-sungguh dalam hal terakhir yaitu himmatul amal, memiliki etos atau semangat kerja yang tinggi. Yang kedua setelah fungsi perencanaan adalah fungsi perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan berkaitan dengan penetapan sumber dana dan alokasi pengeluaran perusahaan. Dalam hal ini implementasi prinsip syariah berkaitan dengan tentang pemilihan sumber dana dengan memperhatikan kehalalan dana yang akan dijadikan sebagai modal usaha. Hal ini tidak hanya berlaku untuk alokasi masukan, tetapi juga dalam alokasi pengeluaran perusahaan. Nah, pengeluaran harus dialokasikan untuk hal-hal yang tidak melanggar prinsip syariah. Contohnya dalam hal alokasi masukan tidak diperbolehkan peminjaman dana yang memakai sistem bunga, karena telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa bunga itu haram hukumnya. Nah, dalam hal alokasi pengeluaran tidak diperbolehkan memanfaatkan dana untuk kegiatan suap menyuap demi mendapatkan proyek atau pekerjaan, membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang haram. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan operasional atau produksi. Jadi perencanaan operasional atau produksi berkaitan dengan penetapan masukan atau dalam hal ini input, proses, dan keluaran atau output. Nah, implementasi prinsip syariah dalam menentukan operasional perusahaan adalah dalam hal memiliki masukan atau input ini dalam hal bahan baku harus memperhatikan prinsip halal dan haram. Selanjutnya, menetapkan proses produksi yang praktiknya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, keluaran atau output dalam hal ini produk yang dihasilkan juga dapat dipastikan halal dan membawa kemaslahatan. Nah, yang berikutnya adalah perencanaan pemasaran. Jadi, perencanaan pemasaran berkaitan dengan penetapan segmentasi pasar, target pasar, dan posisi produk di pasaran atau positioning. Nah, juga termasuk dalam bagaimana strategi promosi yang akan dilakukan. Nah, implementasi prinsip syariah dalam perencanaan pemasaran misalnya saja dalam dunia pendidikan ya, menjadi segmentasi pasar yakni SD Muslim. Nah, targetnya adalah menghasilkan keluaran berupa sumber daya manusia yang profesional. Nah, posisi yang ditetapkan yaitu lembaga yang mempunyai posisi khusus sebagai lembaga pendidikan Islam dan tidak berbohong atau menipu publik dalam promosinya. Itu prinsip syariahnya di situ. Nah, setelah fungsi perencanaan adalah berikutnya adalah fungsi pengorganisasian. Jadi fungsi pengorganisasian merupakan proses menyusun dan mengkoordinasikan struktur organisasi sesuai dengan maksud yang hendak dicapai
Nah, fungsi ini meliputi pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap bagian di dalam sebuah organisasi. Nah, dalam Al-Quran telah dijelaskan tentang pentingnya pengorganisasian dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Jadi ada dua kata bantu tentang pengorganisasian di Al-Quran, yakni kata al-saf ya, atau as-saf dapat diartikan sebagai sebuah organisasi, yaitu wadah perkumpulan beberapa orang yang memiliki arah tujuan serta memiliki sistem yang arah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, hal ini sesuai dengan prinsip, maksud saya sesuai dengan Quran surat Al-Saf ayat 4 yang berbunyi, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi ayat di atas itu menjelaskan bahwa yang dimaksud saf adalah menyuruh kita untuk masuk ke dalam sebuah barisan atau tatanan organisasi agar dalam mencapai tujuan itu terdapat sistem yang teratur dan terarah. Nah, segala sesuatu apabila dikerjakan dengan teratur dan terarah akan menghasilkan hasil yang baik, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, organisasi dikatakan baik apabila dalam menjalankan proses pencapaian tujuan dilakukan secara teratur dan terarah. Nah, ayat di atas juga menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus tetap istiqomah pada tempat atau bagian yang tidak mudah goyah dari tempat atau bagian tersebut. Yang berikutnya adalah kata umat. Di sini menerangkan bahwa dalam sebuah organisasi harus ada anggota atau pengikut. Karena pada dasarnya organisasi adalah kumpulan orang-orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuan, keteraturan, pemimpin, dan adanya pendelegasian tugas, pembagian tugas dan wewenang di dalamnya serta sama-sama memiliki niat yang ikhlas dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama. Nah, dalam hal ini pengambilan keputusan memakai sistem musyawarah demi mencapai mufakat atau kesepakatan bersama tanpa ada pihak yang dizolimi atau yang zolim. Nah, di bawah ini implementasi prinsip syariah dalam fungsi pengorganisasian yang pertama adalah aspek struktur. Jadi implementasi prinsip syariah pada aspek struktur lebih ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan faktor profesionalitas pekerjaan. Nah, dalam hal ini menempatkan SDM harus berdasarkan struktur atau sesuai dengan kafa'ah. Artinya SDM harus berada pada bagian sesuai dengan keahliannya agar dapat bekerja secara profesional. Yang berikutnya adalah aspek tugas dan wewenang. Jadi implementasi prinsip syariah lebih ditekankan pada kegamblangan pada wewenang, tugas, dan tanggung jawab dari setiap bagian yang didapat oleh SDM dalam melaksanakan tugas dan wewenang didasarkan pada kemampuan yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan kriteria profesional dalam bekerja menurut Islam, yaitu amanah atau dapat dipercaya, tanggung jawab, dan bersungguh-sungguh. Ya, SDM harus mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diamanahkan dan dapat dipercaya atas wewenang yang telah diberikan dengan menjalankan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Yang berikutnya adalah aspek hubungan dalam sisi organisasi ya. Implementasi prinsip syariah dalam aspek hubungan adalah terkait dengan penetapan budaya organisasi yang menyatakan tiap interaksi antara sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan adalah interaksi atau hubungan muamalah yang seharusnya mengedepankan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru untuk selalu berbuat kebaikan dan menghindari segala sesuatu yang buruk yang tidak membawa kemaslahatan bersama. Nah, setelah fungsi perencanaan dan perorganisasian adalah kita masuk pada fungsi pengarahan dan motivasi. Jadi, fungsi pengarahan dan motivasi merupakan tugas seorang manajer yang harus mampu memberikan bimbingan atau pengarahan kepada bawahan dan anggota lainnya dalam rangka menumbuhkan rasa tanggung jawab atas tugas masing-masing. Nah, selain itu untuk meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan, seseorang manajer harus mampu memberikan motivasi yang mengarah pada peningkatan kinerja. Nah, implementasi prinsip syariah dalam fungsi pengarahan dilaksanakan dalam dua hal fungsi. Yang pertama itu fungsi pemecahan masalah atau pemberi solusi. Jadi fungsi pemecahan masalah ini meliputi pemberian pendapat, misalnya informasi berupa solusi dari suatu permasalahan yang didasarkan pada syariah. Nah,
Seorang manajer dalam melaksanakan fungsi ini harus memberikan motivasi kepada bawahannya yang ada dalam organisasi ini. Nah, motivasi dalam manajemen syariah itu adalah seseorang untuk senantiasa berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, yaitu berpedoman pada Al-Quran, hadis, serta aspek rasionalitas dalam mencapai tujuannya. Nah, kekuatan motivasi dalam manajemen syariah adalah wastabiqul khairat, atau berlomba dalam kebaikan. Karena bagi umat Islam, tujuan bekerja bukan hanya untuk tujuan duniawi, melainkan bekerja semata-mata untuk beribadah. Nah, kekuatan yang timbul akibat kesadaran dari pemahaman dari pemahaman ini akan menjadi pemahaman dasar dalam perbuatan yang dilakukan. Yang berikutnya adalah fungsi sosial. Jadi fungsi sosial itu berkaitan dengan hubungan atau interaksi antara anggota SDM yang ada di dalam sebuah organisasi. Dia harus senantiasa menjaga suasana kebersamaan, dan tentunya interaksi yang terjadi haruslah tetap berpedoman pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang setelah fungsi sosial, habis itu adalah fungsi pengendalian. Jadi fungsi pengendalian itu lebih mengarah pada kegiatan monitoring dari aktivitas operasional perusahaan dengan melakukan tindakan koreksi bila diperlukan agar tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Nah, fungsi ini berfungsi sebagai alat pengukur dan pengevaluasian atas kinerja bawahan yang bertujuan untuk memastikan apakah dalam pelaksanaan tugasnya sudah sesuai rencana yang telah ditetapkan di awal atau tidak. Nah, pengendalian bersifat penting, maka dari itu harus dilakukan dengan baik karena dapat memutuskan pelaksanaan kegiatan. Bisa jadi apabila dalam suatu perusahaan terjadi kasus-kasus penyelewengan yang tidak sesuai dengan perencanaan disebabkan fungsi pengendaliannya masih lemah. Nah, fungsi pengendalian atau dalam bahasa Arab disebut dengan ar-riqobah. Jadi menjadi sesuatu yang harus ada dan dijalankan dengan baik. Nah, implementasi syariah dalam fungsi ini adalah dalam hal beberapa berikut ya. Pertama adalah ketakwaan individu. Maksudnya di sini adalah seluruh personil dalam suatu perusahaan harus dapat dipastikan dibimbing dan diawasi supaya menjadi individu yang selalu bertakwa. Yang berikutnya adalah kontrol dan pengawasan antara pengawasan anggota dalam konteks perusahaan atau organisasi agar selaras dengan yang telah direncanakan dalam keberlangsungan aktivitas di dalamnya. Harus ada pengawasan di dalamnya agar terhindar dari penyelewengan atau penyalahgunaan atau tidak sesuai dengan rencana awal seperti itu. Nah, implementasi aturan juga jadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang dijalankan perlu ada aturan yang jelas, dan juga transparan. Nah, aturan di sini harus sesuai dengan prinsip syariah seperti itu. Jadi pada Al-Quran yang turut menerangkan mengenai konsep pengendalian itu adalah Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka, dan yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras, kasar dan yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, berkaitan dengan fungsi pengendalian, Al-Quran surat At-Tahrim di atas menjelaskan bahwa harus adanya kontrol diri untuk keluarga untuk senantiasa taat dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai kepala rumah tangga harus bisa menjadi pemimpin yang mampu membimbing dan mengendalikan anggota keluarga. Begitupun dalam sebuah organisasi, seorang manajer harus mampu mengontrol kinerja karyawannya agar tidak melenceng dari perencanaan, dan yang paling utama ialah selalu memastikan bahwa anggota atau karyawannya dalam melaksanakan aktivitas di dalam organisasi atau perusahaan sudah sesuai dengan syariat Islam. Nah, fungsi pengambilan keputusan. Jadi keputusan adalah jawaban atas pemecahan permasalahan di mana dalam pelaksanaannya melalui serangkaian proses, yaitu dengan memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Ini fungsi berikutnya ya. Jadi fungsi pengambilan keputusan merupakan proses akhir
yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian suatu permasalahan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, implementasi syariah dalam pengambilan keputusan terletak pada prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu. Nah, pengambilan keputusan dalam Islam harus mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, jadi bersumber dari pendapat ahli, bersifat adil, dilakukan dengan demokrasi yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Asy-Syura ya ayat 38, yang artinya apabila dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, berdasarkan Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38 di atas jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita bahwa sebagai orang yang beriman dan menyelesaikan urusan hendaknya dilakukan dengan jalan musyawarah. Dan ini tegaknya sebuah keadilan baik dalam keluarga, masyarakat, juga termasuk dalam sebuah perusahaan. Nah, lantas bagaimana dasar-dasar akuntansi manajemen syariah? Jadi Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam mampu memberi manfaat bagi seluruh umat, tak terkecuali ya, seluruh umat. Nah, dasar hukum akuntansi manajemen syariah adalah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Jadi akuntansi manajemen syariah tidak dapat dipisahkan dari konsep akuntansi syariah. Apabila dilihat dari perspektif ilmu pengetahuan, akuntansi itu bisa dilihat sebagai ilmu informasi yang mengelola bukti transaksi sebagai input dan data yang menjadi sebuah informasi atau output dengan cara mengukur dan mengelompokkan transaksi demikian dan akibatnya dalam sebuah akun perkiraan atau pos keuangan. Nah, akuntansi manajemen syariah sendiri berasal dari sebuah konsep akuntansi yang wajib ditaati, yakni terkait dengan hukum syariah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akuntansi syariah mengharuskan sebuah perusahaan memiliki etika bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah dan tanggung jawab sosial, karena segala tindakan yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, melainkan juga di akhirat kelak, di mana tiap tindakannya akan mempertanggungjawabkan di hadapannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mempunyai akuntan, yaitu malaikat rakib dan atid yang memiliki tugas mencatat segala tindakan manusia, bukan saja di bidang ekonomi, melainkan juga sektor sosial, masyarakat, dan pelaksanaan hukum syariah lainnya. Jadi dasar akuntansi manajemen syariah itu bersumber dari dalam Al-Quran, antara lain dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 282, ya, ini tentang ayat tentang akuntansi ya. Nah, jadi dalam berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 280 di atas itu, yang dimaksud dengan bermuamalah adalah kegiatan jual beli atau transaksi sesama manusia. Dalam konteks muamalah dalam ayat ini adalah hutang piutang. Nah, dalam bertransaksi tidak semua dilakukan dengan tunai, maka harus ada yang namanya pencatatan atau pembukuan. Begitupun dalam sebuah perusahaan, setiap transaksi harus dilaksanakan pencatatannya sebagai pengendalian atas aset tersebut. Jadi dalam mencatat transaksi haruslah benar adanya agar laporan yang dihasilkan itu relevan dapat dipahami oleh semua pihak yang bersangkutan. Jadi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini adalah ayat yang bercerita tentang akuntansi syariah atau rujukan akuntansi syariah. Ya, dalam artinya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 ini yang mengatakan bahwa artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkannya, maka hendaklah yang menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakannya apa yang akan ia tulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Nah, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua saksi dari dua orang lelaki di antaramu
Jika tidak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan. Nah, dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Nah, janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu yang membayarnya. Nah, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Nah, tulislah muamalah itu kecuali jika muamalah itu perdagangan secara tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Nah, jika kamu melakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarmu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala sesuatu. Juga dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 182, 183 yang artinya, dan timbanglah dengan timbangan dengan benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Maksudnya di sini adalah bahwa penggunaan kerangka pembukuan itu tidak salah, lagi merupakan bentuk dari pelaksanaan perintah yang dimaksud di atas. Artinya kita melaksanakan pembukuan itu harus memang benar sesuai dengan realita. Karena kerangka pembukuan juga dapat memikul tanggung jawab, sehingga sumber daya yang diawasi tetap terjaga, sehingga tidak ada yang akan dirugikan. Nah, upaya untuk menggapai ekuitas yang baik dalam melaksanakan pertukaran piutang, kewajiban, dan dalam sangkut pautnya membantu antara pertemuan yang berbeda, misalnya dengan serikat pekerja, musyarakah, mudharabah, semua membutuhkan metode pencatatan yang tidak menghalangi satu sama lain, sebagaimana maksud ayat di atas. Dalam hukum fikih menyatakan bahwa untuk mencapai sesuatu dituntut bahwa cara penyampaiannya menjadi wajib. Nah, dengan demikian sangat mungkin diungkapkan bahwa menyimpan catatan baik sebagai data untuk menunjukkan, untuk tanggung jawab, untuk mendukung hak, atau untuk kesetaraan hukum dipandang itu wajib hukumnya. Nah, lantas bagaimana macam-macam informasi akuntansi manajemen? Nah, informasi akuntansi manajemen itu diperlukan dalam sebuah organisasi atau perusahaan dalam rangka mengatasi ketidakpastian yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi. Jadi akuntansi manajemen adalah sarana penghubung yang disusun secara sistematis dalam rangka menyajikan informasi-informasi keuangan statis yang berguna bagi pihak manajemen untuk mengambil keputusan jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, jenis informasi akuntansi manajemen yang dikemukakan oleh Halim dan Supomo, yang pertama adalah full cost accounting. Jadi full cost accounting adalah sebuah informasi akuntansi yang menyajikan seluruh biaya yang dikeluarkan pada tiap produk, segmen, dan divisi, baik itu direct cost, biaya langsung, maupun indirect cost atau biaya tidak langsung. Nah, umumnya disebut informasi akuntansi penuh atau full cost accounting. Yang berikut adalah differential accounting atau informasi akuntansi diferensial atau differential accounting. Merupakan informasi masa depan berisi tentang perbedaan antara alternatif yang dihadapi pada pembuat keputusan jika tidak ada informasi akuntansi diferensial yang bersifat historis. Yang berikutnya adalah responsibility accounting. Jadi informasi yang terdiri dari data pembukuan masa lalu dan masa depan. Jadi data pembukuan masa lalu itu berguna untuk membedah dan mengevaluasi pencapaian suatu direktur tempat tugas. Nah, data pertanggungjawaban masa depan dimanfaatkan dalam penyusunan kegiatan, khususnya penyusunan tahunan yang dikenal dengan istilah rencana penyaluran atau anggaran, seringkali dikenal dengan sebutan informasi pertanggungjawaban atau responsibility accounting.
Baik, untuk itu inilah akhir dari materi kita pada kesempatan ini. Saya berharap teman-teman bisa belajar banyak hal dalam informasi dasar ini. Baik untuk tugas saudara-saudara, ada di dalam PPT ini ya, soal evaluasi, ada 10 nomor, saudara kerjakan dan setor dalam bentuk PDF ya, foto dan PDF kan. Nah, sekian dari saya sebagai materi awal. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Ridho dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.